Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Ulil Farudin di channel kesayangan Anda Sejarah Kok Gitu. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai Kesultanan Aceh Darussalam. Simak terus video ini ya. Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah Kok gitu? Sejarah tuh gini. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai latar belakang berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan atau Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Sultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya yang mencakup Daya serta Pedir. Selanjutnya, di tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Kemudian letak geografis atau letak di mana kerajaan Aceh itu berdiri. Nah, di abad 15, kerajaan Aceh didirikan oleh Muzaffar Shah dan letaknya ada di Pulau Sumatera bagian utara, dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Wilayahnya terbentang dari daerah Delhi sampai semenanjung Malaka. Selanjutnya kita bisa mengenai kehidupan politik. Berdasarkan kitab Bustanus Salatin tahun 1637 Masehi, raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Aceh antara lain adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Ia memerintah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Aceh melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di daerah Daya dan Pasai. Bahkan melakukan serangan terhadap kedudukan bangsa Portugis di Malaka dan juga menyerang kerajaan Aru. Yang kedua adalah Sultan Salahuddin. Setelah Sultan Ali Mughayat wafat, pemerintahan beralih kepada putra yang bergelar Sultan Salahuddin yang memerintah tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Selama menduduki tahta kerajaan, ia tidak memedulikan pemerintahan kerajaannya. Nah, keadaan inilah yang mulai membuat kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemerosotan yang tajam. Selanjutnya, pengganti dari Sultan Salahuddin adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Ia memerintah Aceh dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Ia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemerintahan kerajaan Aceh. Di masa pemerintahannya, Aceh melakukan perluasan wilayah kekuasaan seperti melakukan serangan terhadap kerajaan Malaka meskipun gagal. Kemudian dilanjut oleh Sultan Iskandar Thani. Dia memerintah Aceh tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Dalam perjalanan pemerintahannya, ia melanjutkan tradisi dari kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Nah, siapa itu Iskandar Muda? Nanti kita akan jawab pertanyaan itu. Di masa pemerintahannya, atau pemerintahan Sultan Iskandar Thani ini, muncul seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Ialah yang menulis buku sejarah Raja-Raja Aceh berjudul Bustanus Salatin. Nah, ini dia yang bergelar Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah Kesultanan Aceh antara tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Bahwa pemerintahannya, Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam. Bahkan, menjadi bandar transit yang dapat menghubungkan dengan pedagang Islam di dunia barat. Selanjutnya kita membahas mengenai kehidupan masa kerajaan Aceh. Nah, ada dua bidang. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, di Aceh muncul dua golongan yang saling berebut pengaruh, yakni golongan Teku dan golongan Tengku. Golongan Teku ini adalah kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil. Adapun golongan Tengku adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam bidang agama. Sementara kehidupan ekonomi, di dalam masa kejayaannya, perekonomian Aceh berkembang pesat. Daerahnya yang subur banyak menghasilkan lada. Kekuasaan Aceh atas daerah-daerah pantai timur dan barat Sumatera menambah jumlah ekspor ladanya. Penguasaan Aceh atas beberapa daerah di semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting, timah, dan lada.
Masa kejayaan Kerajaan Aceh mengalami masa keemasan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Di masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Di tahun 1586, Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara lautnya. Walaupun Aceh telah berhasil mengepung Malaka dari segala penjuru, namun penyerangan ini gagal karena adanya persekongkolan antara Portugis dengan Kesultanan Pahang. Selanjutnya adalah masa kemunduran. Kemunduran Kesultanan Aceh bermula sejak kemangkatan Sultan Iskandar Thani pada tahun 1641 Masehi. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tapanuli, Mandailing, Deli, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari peristiwa sejarah Kesultanan Aceh, dari pembahasan tersebut, tarik kesimpulan bahwa Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang letaknya sangat strategis di jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Aceh juga memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas, sehingga kerajaan ini sangat maju, terutama di bidang perekonomiannya. Perkembangannya sangat pesat saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan berkuasa atas perdagangan Islam. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel kami untuk berkembang ya. Terima kasih dan sampai jumpa.